Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa di acara MPLS tahun ajaran 2021-2022 secara daring. Dan sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita masih bisa melaksanakan kegiatan MPLS. Tak lupa Bapak sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Lembang, Ibu Yuni Latifah yang telah memberikan kesempatan mengadakan program MPLS di tahun ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum memberikan materi, Bapak akan memperkenalkan diri dulu, nama Bapak dan Bapak juga mewakili wakil kepala sekolah di bidang keketuaan, juga mengajar di produktif perhotelan. Nah, selanjutnya di kali ini Bapak akan memberikan materi tentang sekolah ramah anak. Ini sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak. Apa yang dimaksud sekolah ramah anak itu? Nah, sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara berencana dan bertanggung jawab. Nah, prinsip di bawah ini merupakan hal yang mendasari terciptanya sekolah ramah anak. Nah, ini salah satunya adalah non-diskriminasi, artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Terus kepentingan terbaik bagi anak artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Lalu kelangsungan hidup dan perkembangan artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Selanjutnya, penghormatan terhadap pandangan anak artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Lalu pengelolaan yang baik artinya adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Sini konsep. Nah, di SMK PRG ada konsepnya. Jadi keberadaan sekolah ramah anak itu bukan berarti membangun sekolah baru berkonsep ramah pada anak. Namun suatu unit satuan pendidikan harus mampu mewujudkan konsep yang sesuai di unitnya. Konsep ini mengacu pada perlindungan dan pemenuhan anak selama di sekolah berdasarkan gerakan barisan, yaitu sebagai berikut. Barisan, nah B-nya bersih, A-nya aman, R-nya ramah, I-nya indah, I-nya inklusif, S-nya sehat, nah A-nya asri, dan N-nya nyaman. Ini contoh gerakan SRA atau Sekolah Ramah Anak di SMK PGRI Lembang. Nah, ya salah satunya adalah S5. Nah, ini senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi siswa harus melaksanakan S5 ini. Selanjutnya bebas dari bullying atau perundungan ya. Jadi setiap siswa akan dilindungi akan hal-hal tersebut. Nah, di sini ada gerakan yang kawasan. Ini ada kawasan dilarang merokok. Nah, terus gerakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, nih, ciri-ciri sekolah ramah anak. Nah, ini apa aja sih ciri-ciri sekolah ramah anak itu? Satu, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal atau non-verbal. Dua, selama sekolah anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan guru maupun sama murid. Nah, lalu nomor tiga, anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Nah, nomor empatnya, anak merasa enjoy, aman, dan nyaman saat berada di sekolah. Kelima, guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Nah, keenam, makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. 7, rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. Nah, 8, tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka dan transparan, ya, tanpa adanya diskriminasi. Lalu terakhir di sini KPRI Lembang juga menerapkan prokes kesehatan, ya, tempat cuci, hand sanitizer setiap kelas, terus ada bilik disinfektan dan lain-lain itu sudah terpenuhi.
Selanjutnya standar satuan ramah anak. Nih, suatu sekolah harus memenuhi standar sekolah ramah anak yang telah ditetapkan. Adapun standar yang dimaksud adalah setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi, misalnya disabilitas, warna kulit, suku, latar belakang, orang tua, dan sebagainya. Terus setiap anak bisa dengan bebas menyampaikan ide, pendapat, gagasan, penemuan tentang pendidikan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, metode pembelajaran dan kurikulumnya bisa membangun karakter anak menjadi lebih baik dengan menekankan pada kepedulian, kasih sayang, simpati, empati, keteladanan, dan sebagainya. Nah, ini sekolah ramah anak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, persyaratannya adalah salah satunya memiliki kantin yang sehat, ya, merupakan kawasan bebas rokok, merupakan kawasan bebas miras dan nafsa. Nah, ini merupakan kawasan bebas LGBT, ya, kalian tahu mungkin ya. Terus merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun verbal. Nah, ini kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak ini kebijakan anti kekerasan terhadap anak, baik oleh lingkungan, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Nah, ini kebijakan untuk mematuhi tindakan anti kekerasan oleh semua warga sekolah, kebijakan untuk mencegah anak sekolah. Terus ada kebijakan untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan nafsa. Nih, kebijakan untuk menciptakan sekolah tanggap bencana. Terus ada kebijakan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, asri, dan nyaman. Ini sekolah ramah anak ya. Nah, ini ada video sekolah ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kita lihat ya videonya bersama-sama. Nah, kita saksikan ya. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak